Halo, cek. Mohon maaf, apa suara saya kedengeran? Halo? Nggih Pak, kedengeran. Oke, kalau kedengeran, marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama dalam hati. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas materi pragmatisme atau aliran pragmatisme dalam filsafat pendidikan. Ya, dalam filsafat pendidikan itu ada aliran pragmatisme. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar beberapa aliran, nah ini lanjutannya adalah pragmatisme. Apa yang dimaksud dengan pragmatisme? Sama seperti isme-isme yang lainnya. Yang namanya ada sebuah istilah ya, ada suatu istilah dan di belakangnya ada ismenya, berarti yang dimaksud isme itu adalah sebuah pemahaman, sebuah keyakinan gitu ya. Sebuah aliran di mana aliran itu meyakini hal-hal tertentu gitu ya. Kalau kita mendapatkan istilah-istilah isme di belakangnya, yaitu lebih mengarah kepada keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman atau madhab-madhab tertentu gitu ya. Misalnya komunisme, ya, berarti dia berpaham komunis. Pancasilaisme, misalnya, dia berpaham Pancasila dan lain seterusnya. Nah, ini pragmatisme. Pragmatisme ini berarti orang-orang yang memahami sesuatu itu dengan dasar pragmatis. Ya. Dalam buku gimana dijelaskan, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menerangkan bahwa ya, mereka memiliki keyakinan bahwa kebenaran pengetahuan itu atau nilai itu tergantung pada akibat atau hasilnya yang bermanfaat. Maksudnya gimana? Maksudnya orang-orang pragmatis ini meyakini bahwa kebenaran itu adalah jika sesuatu itu ada akibatnya atau ada manfaatnya secara praktis. Kalau suatu hal itu tidak ada akibatnya, tidak ada manfaatnya, maka hal itu adalah sesuatu yang tidak benar. Sesuatu itu adalah nonsens gitu ya. Maka segala sesuatu di dunia ini kalau ingin dikatakan benar, maka dia harus memiliki manfaat lah. Istilah sederhananya begitu. Kalau itu tidak bermanfaat, maka itu tidak benar. Tidak bisa dikatakan sesuatu yang benar. Nah, yang benar dari pengetahuan itu adalah yang berguna secara praktis. Jadi kebenaran itu tergantung pada apakah ada manfaat praktis dari suatu pengetahuan itu. Jadi pengetahuan itu dianggap benar kalau pengetahuan itu ada manfaatnya secara praktis. Sehingga dengan demikian, dalam pemikiran pragmatisme itu yang terpenting itu adalah nilai guna dari pengetahuan itu sendiri. Ya. Nah, kebenaran bukanlah kebenaran objektif. Nah, oleh karena ya manusia itu bergelut dengan berbagai macam pengetahuan, dan juga manusia itu bermacam-macam dalam menginterpretasikan pengetahuan.
dalam istilahnya memaknai pengetahuan itu, maka seringkali kebenaran itu tidak bersifat objektif. Seringkali kebenaran itu bersifat subjektif. Sehingga kebenaran itu karena bersifat subjektif, maka ya relatif. Bisa saja benar menurut suatu kelompok orang, manusia, bisa saja tidak benar menurut kelompok orang lain gitu ya, kelompok lain. Oleh karena menurut suatu kelompok benar dan menurut kelompok lain tidak benar, maka kebenaran itu pada akhirnya bersifat subjektif, tergantung kepada orang yang memandang bahwa suatu pengetahuan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ya. Jadi bisa jadi suatu pengetahuan itu dianggap bermanfaat oleh suatu kaum atau suatu kelompok, atau bisa jadi ya tidak dianggap bermanfaat bagi kelompok lain. Oleh karenanya pengetahuan itu dianggap benar kalau dia dianggap bermanfaat bagi suatu kelompok, dan pengetahuan itu bagi kelompok lain dianggap tidak benar, dianggap nonsense gitu ya. Karena ya menurut mereka ya tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat gitu. Sehingga kebenaran itu bersifat subjektif, bersifat tergantung kepada orang yang memahaminya. Oke, kita lanjut. Pangkal aliran ini adalah empirisme. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar apa itu empirisme, yang memahami bahwa hakikat segala sesuatu itu adalah kebenaran, segala sesuatu itu adalah kebenaran materi, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini basicnya adalah materi, tidak ada yang namanya ruh menurut mereka. Ini menurut empirisme ya. Nah, pragmatisme ini dasarnya juga kepada empirisme. Karena apa? Karena dasar pemikirannya adalah logika pengamatan indrawi. Sehingga ditekankan di sini manfaat praktis gitu ya, bukan manfaat non praktis. Di sini manfaat praktis. Manfaat praktis itu maksudnya adalah manfaat yang ada hubungannya dengan indera kita secara praktis. Bahasa sederhananya praktek kehidupan kita sehari-hari kan penuh dengan praktek ya, penuh dengan gerak-gerik tubuh gitu. Gerak-gerik tubuh itu merupakan praktek. Sehingga kemudian kita pahami gerak-gerik tubuh dengan sebagai praktek itu kita pahami sebagai dengan istilah praktis gitu kan. Nah, bermanfaat praktis di sini maksudnya adalah memiliki manfaat secara indrawi. Nah, kita lanjut. Makna sesuatu bersifat pribadi bukan umum. Nah, ini kembali kepada pernyataan tadi ya, kebenaran bukanlah kebenaran objektif. Oleh karena kebenaran itu tidak bersifat objektif, ya, maka makna suatu hal itu, makna pengetahuan itu ya bersifat pribadi, bersifat bukan hanya pribadi di sini bukan hanya dianggap sebagai person per person, tetapi pribadi di sini bisa kita analogikan kepada suatu kelompok gitu. Ini makna suatu itu bersifat pribadi. Pribadi itu bisa person, bisa kelompok gitu ya. Bukan umum, sehingga makna dapat berubah pada setiap orang, pada setiap situasi, ataupun pada setiap kondisi. Nah, makna sesuatu itu bisa secara pribadi itu berbeda ya antara si A dan si B,
atau bisa berbeda antara kelompok A dengan kelompok B, sehingga makna suatu hal itu, makna suatu pengetahuan itu bisa berubah gitu ya, bisa tergantung kepada situasi kelompok atau situasi individu atau kondisi kelompok ataupun kondisi individu. Nah ini makanya dalam pemikiran pragmatis itu ya agak jelas gitu juga. Maksudnya agak jelas di sini adalah bagaimana memahami kebenaran itu tidak pasti gitu ya, karena kebenaran itu relatif. Itu menurut pragmatisme relatif, karena bisa saja menurut si A benar, menurut si B keliru. Oke, kita lanjut. Pandangan pragmatisme berimplikasi pada pemikiran pendidikan yang menganggap bahwa man is the measure of all things. Di sini implikasinya dalam pendidikan apa? Nah, implikasinya adalah pemikiran pragmatisme yang mengatakan bahwa man is the measure of all things, itu adalah manusia adalah pengukur segala sesuatu, mengukur mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang keliru. Itu yang ngukur itu adalah manusia, bukan siapa-siapa, bukan malaikat, bukan Tuhan. Tuhan itu tidak memiliki akses langsung kepada manusia, ya. Sehingga yang menentukan baik dan buruk itu adalah manusia itu sendiri. Yang menentukan apakah itu benar, apakah itu keliru, itu adalah manusia, ya, berpangkal pada manusia. Nah, sementara kita tahu bahwa manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan juga selain bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, manusia setiap antar individu itu juga mereka berbeda pendapat dalam memahami sesuatu, sehingga ya kebenaran dalam konteks pragmatisme di sini ya, akhirnya relatif. Oleh karena pragmatisme itu menganggap bahwa manusia itu adalah penentu segala sesuatu, penentu baik buruk, penentu benar keliru dan seterusnya, maka pendidikan itu harus dilaksanakan secara manusiawi. Karena manusia itu adalah penentu segala sesuatu, maka pendidikan itu harus dilaksanakan secara manusiawi, pragmatisme. Yakni pendidikan itu harus dilaksanakan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia sendiri, ya, dengan jargon memanusiakan manusia. Nah, di mana urgensinya? Di mana urgensi dari bahwa manusia itu adalah penentu segala sesuatu? Nah, jadi urgensinya adalah begini. Karena manusia itu adalah penentu segala sesuatu dalam kehidupannya, bagi kehidupannya, maka manusia itu harus dididik secara manusiawi agar apa? Agar dia benar-benar bisa menentukan secara tepat mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang benar, mana yang keliru. Ya. Dia harus dididik sesuai dengan kompetensi manusia itu sendiri, misalnya karena manusia memiliki akal, ya, maka ya pendidikan yang manusiawi itu adalah memperbaiki akal manusia itu sendiri. Karena dengan memperbaiki akal manusia itu, maka manusia itu bisa dengan benar menentukan mana yang salah, mana yang keliru, mana yang tidak benar, mana yang benar, dan seterusnya, gitu ya. Maka pendidikan itu harus dapat mampu mengangkat harkat martabat manusia. Nah, salah satu caranya adalah dengan memperbaiki atau memperbaiki intelektual, ya. Memperbaiki intelektual itu ya menambah pengetahuan.
Karena dengan menambah pengetahuan itu manusia bisa mengetahui lebih banyak hal dan bisa mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Jadi itu. Nah, di antara tokoh dari pragmatisme ini ada Charles Sanders Peirce, ada William James, ada John Dewey, dan lain-lainnya. Menurut Peirce, ya, dalam pandangannya dia mengatakan bahwa hal yang penting dari pengetahuan adalah pengaruhnya dalam kehidupan. Menurut Peirce, hal yang paling penting dari suatu pengetahuan, suatu ilmu pengetahuan itu adalah apa pengaruhnya dalam kehidupan. Apakah ilmu pengetahuan itu memberi pengaruh terhadap kehidupan atau tidak. Maka nilai dari suatu pengetahuan itu tergantung pada penerapannya yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Ya, tergantung pada penerapannya yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Kalau teori belajar dan mengajar misalnya, itu kan suatu ilmu pengetahuan, suatu teori. Apakah dia bermanfaat atau tidak? Nah, tentu sangat bermanfaat. Karena teori-teori belajar itu memuat berbagai macam hal yang bersangkut paut dengan pola-pola belajar manusia. Dan ketika manusia itu mengenal bagaimana suatu pola belajar itu terjadi, maka manusia bisa memanfaatkan pengetahuan itu untuk memaksimalkan belajar dan seterusnya. Nah, jadi suatu pengetahuan itu menurut Peirce tergantung, ya, nilai suatu pengetahuan itu tergantung pada penerapannya yang nyata. Semakin suatu pengetahuan itu semakin nyata diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pengetahuan itu semakin bernilai baik. Oke. Kemudian pengetahuan yang dimiliki manusia dikatakan benar bukan karena pengetahuan itu mencerminkan kenyataan, ya, melainkan dikatakan benar kalau dapat memberikan manfaatnya bagi umum. Jadi pengetahuan itu menurut Peirce, dia bukan hanya menjelaskan suatu hal, gitu ya, bahwa suatu hal itu begini, suatu hal itu begitu, ya, sebagainya. Ya, bahwa misalnya dalam teori belajar, ya, bahwa yang namanya belajar itu adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang, misalnya begitu ya. Ini kan penjelasan tentang belajar. Nah, penjelasan tentang belajar itu kalau tidak bermanfaat bagi manusia, ya, maka itu dikatakan ya tidak, apa ya, pengetahuan itu ya tidak layak untuk diketahui. Kalau cuma hanya mendeskripsikan gitu bahwa yang namanya belajar itu adalah perubahan tingkah laku, ya sudah gitu kan. Belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Nah, kalau cuma segitu penjelasan seperti itu, ya menurut pragmatisme ya tidak ada gunanya itu. Maka teori belajar itu harus benar, harus bisa membuktikan manfaatnya bagi umum. Apa manfaat praktisnya dari mengetahui belajar itu? Belajar tentang pengertian dari belajar gitu. Nah, ini pragmatisme itu ya tidak menerima seperti itu. Pragmatisme itu hanya menerima pengetahuan yang langsung bermanfaat secara praktis bagi kehidupan manusia. Nah, pragmatisme dalam versi Peirce di sini disebut dengan eksperimentalisme. Ya. Oke, kita lanjut. William James memandang bahwa pengetahuan itu berfungsi untuk memecahkan masalah. Oleh karenanya, kebenaran teori diukur sesuai keberhasilannya dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, ini agak berbeda dengan Peirce, ya. Berfungsi untuk memecahkan masalah.
Kalau Peirce tadi menyebutkan lebih umum gitu ya, harus bermanfaat gitu. Tetapi kalau William James ya memahami bahwa pengetahuan itu harus berfungsi untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah di sini ya bisa macam-macam, bisa menjelaskan suatu fenomena itu ya sudah merupakan pemecahan masalah. Misalnya kalau kita ambil contoh dari belajar tadi, kita bertanya apakah yang dimaksud dengan belajar itu, maka menurut teori belajar dan pembelajaran itu, menurut menurut orang-orang behavioris, mereka mengatakan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati, misalnya begitu. Nah, itu sudah memecahkan suatu pertanyaan, memberikan suatu jawaban terhadap suatu pertanyaan. Nah, itu sudah bermakna ya memecahkan masalah dalam konteks itu ya. Oke, kita lanjut. Tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran bersifat umum, tetap dan berdiri sendiri, yaitu tidak ada. Jadi kebenaran itu tidak mutlak, tidak bersifat umum, dan tidak tetap, dan kebenaran tidak berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya ya kebenaran itu menurut James itu relatif, tidak bersifat umum. Kebenaran itu ya karena relatif ya, maka tidak ada keumuman suatu kebenaran. Kebenaran itu selalu berubah-ubah, makanya tidak umum. Ya, tetap ya, tidak tetap maksudnya. Tidak tetap di sini ya selalu berubah-ubah. Bisa saja kebenaran itu sekarang dianggap benar, besok dianggap keliru. Dan berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri ya. Ya tidak di sini karena pernyataan awalnya di sini tidak ada kebenaran mutlak, artinya tidak bersifat umum, tidak tetap, dan tidak berdiri sendiri. Namun kebenaran itu relatif, ya, bersifat khusus, berubah seiring waktu dan pengalaman. Pragmatisme menurut James ini disebut dengan praktikalisme. Kita lanjut. John Dewey. Menurut John Dewey, manusia itu berpikir itu dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya, manusia itu berpikir dalam rangka memperoleh pengetahuan, di mana pengetahuan itu ia gunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kehidupannya. Oleh karenanya, berpikir itu bukanlah berpikir biasa menurut John Dewey, tetapi berpikir yang benar itu adalah berpikir ilmiah dan melakukan eksperimentasi. Oleh karena itu ya Kak, oleh karena berpikir yang baik itu, yang benar itu adalah berpikir secara ilmiah, maka seharusnya dalam proses pendidikan itu, pendidikan itu harus mengedepankan pengembangan intelektualitas, pengembangan pikiran, pengembangan intelektual, yaitu dengan cara problem solving, pemecahan masalah. Ya. Jadi dalam proses pendidikan itu sebenarnya siswa-siswa, murid-murid itu bukan dicekoki dengan doktrin-doktrin ilmiah, tetapi siswa itu seharusnya diberikan suatu permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan kehidupan, di mana dengan permasalahan-permasalahan kehidupan itu siswa diajak untuk memecahkan masalah. Nah, ini. Jadi menurut Dewey itu dalam problem solving ya,
peserta didik atau siswa itu diajak berpikir ilmiah dengan tahap anak menghadapi masalah, anak menganalisis masalah, kemudian menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis hipotesis, menguji dan mencoba dan membuktikan. Nah, pragmatisme dalam perspektif DW ini disebut dengan instrumentalisme. Ya. Oke. Secara umum, pendidikan dalam perspektif pragmatisme itu adalah reorganisasi ya, atau rekonstruksi dari pengalaman-pengalaman individu. Sebab kebenaran pengetahuan hanya dapat dikonstruksi sesuai pengalaman masing-masing individu. Maksudnya adalah begini ya. Pendidikan itu menurut pragmatisme adalah membangun kebenaran-kebenaran, melalui pengalaman-pengalaman dalam memecahkan masalah, dalam memecahkan problem-problem pengalaman sesuai dengan pengalaman individu masing-masing. Jadi dalam perspektif pragmatisme itu, yang namanya pendidikan itu adalah upaya ya mendidik manusia itu dengan cara menghadapkan mereka itu dengan sebuah masalah atau beberapa masalah gitu ya, masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah sosial dan sebagainya. Dan dengan permasalahan-permasalahan itu mereka memecahkan persoalan itu, menghadapinya dan menyelesaikan permasalahan itu. Dan ketika mereka mampu menyelesaikan permasalahan itu, maka proses pendidikan itu dianggap sukses gitu ya, sehingga tidak heran bila kemudian pendidikan itu dimaknai sebagai sebuah rekonstruksi pengalaman-pengalaman individu, yaitu membangun kembali ya, membangun pengetahuan itu melalui pengalaman-pengalaman individu ya. Jadi pengetahuan yang baik itu menurut pragmatisme adalah pengetahuan yang dibangun oleh individu dan ketika dia menghadapi suatu permasalahan hidup, permasalahan sosial, permasalahan ilmiah, dan sebagainya. Itu sekali lagi menurut pragmatisme itu, pendidikan itu adalah suatu proses ya memperoleh pengetahuan ya, suatu proses memperoleh pengetahuan dengan cara menyusun pengetahuan itu melalui pengalaman-pengalaman yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Terkait tujuan pendidikan, pragmatisme menyarankan bahwa tujuan pendidikan itu harus didasarkan atas kebutuhan peserta didik. Jadi tujuan pendidikan itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa diatur oleh pendidik, tetapi tujuan pendidikan itu harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi si peserta didik. Tujuan pendidikan harus mampu memunculkan metode yang dapat mempersatukan aktivitas pengajaran yang sedang berlangsung. Oleh karena tujuan pendidikan itu tergantung pada peserta didik, maka pendidik itu harus mampu mengenali masing-masing karakter dan kebutuhan peserta didik gitu ya. Setelah itu baru kemudian pendidik itu bisa menyusun metode atau merancang strategi dan metode yang dapat kiranya strategi dan metode itu mampu bermanfaat ya dalam proses belajar mengajar dan dalam proses pendidikan itu sendiri. Oleh karena tujuan pendidikan itu harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, maka tujuan pendidikan itu juga harus spesifik dan langsung. Ya.
Nah, menurut pragmatisme, karena pendidikan itu adalah menyusun pengetahuan melalui pengalaman gitu ya, maka pelajaran itu harus didasarkan pada fakta-fakta yang sudah diobservasi, yang dipahami serta dibicarakan sebelumnya. Ya, jadi harus didasarkan pada fakta-fakta atau kejadian-kejadian nyata gitu ya, yang sudah diobservasi serta dipahami dan dibicarakan sebelumnya. Bahan pelajaran harus mengandung ide-ide yang dapat mengembangkan situasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Pragmatisme meyakini bahwa pikiran setiap individu aktif dan kreatif. Nah, pragmatisme meyakini bahwa masing-masing individu itu, masing-masing diri kita ini memiliki pikiran yang aktif dan kreatif. Jadi diri kita ini unik, ya, manusia itu dianggap unik gitu ya. Dan masing-masing manusia itu memiliki pikiran aktif dan kreatif sendiri, yang tentu antara si A, si B, si C itu berbeda. Dia memiliki keaktifan, kadar keaktifan dan kadar kekreatifan tersendiri, yang mana tentu antara si A, si B, si C, dan si D, dan seterusnya itu akan berbeda-beda. Letak aktif pikirannya pada hal apa gitu ya, pada kreativitasnya pada hal apa gitu, tentu akan berbeda-beda. Nah, ini yang diyakini oleh pragmatisme. Sehingga manusia itu pada dasarnya tidak pasif ya dalam menerima segala macam hal pengetahuan itu. Termasuk ketika Anda ini mahasiswa mendengarkan penjelasan dari saya misalnya, maka ketika Anda menjelaskan penjelasan dari saya ini, sebenarnya Anda memiliki keaktifan dan kreativitas masing-masing dalam memahami, dalam menerima penjelasan dari saya, sehingga tidak begitu saja menerima secara mentah apa yang saya sampaikan di sini, tetapi masing-masing memiliki imajinasi masing-masing, memiliki pemahaman masing-masing, dan tentunya itu karena masing-masing individu itu adalah unik gitu. Nah, oleh karenanya ya, dalam situasi belajar seharusnya pelajaran berasal dari masalah yang muncul di masyarakat, kemudian pemecahannya diserahkan ke peserta didik. Oleh karena itu, menurut pragmatisme, pelajaran itu harusnya berasal dari problem-problem yang ada di masyarakat, dan untuk memecahkan problem itu maka itu diserahkan kepada peserta didik, didiskusikan gitu ya bersama gurunya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipahami dari problem-problem masyarakat itu. Nah, problem masyarakat di sini bukan hanya permasalahan-permasalahan negatif ya, tetapi problem masyarakat di sini termasuk problem kehidupan sehari-hari si peserta didik. Dalam kehidupan sehari-harinya dia menghadapi apa. Nah, ketika dia menghadapi permasalahan apa, maka apa yang perlu dilakukan. Nah, ini bisa dijadikan bahan diskusi dalam satu kelas, sehingga nanti hasil dari diskusi itu mampu bermanfaat bukan hanya bagi individu yang mengalami, tetapi bagi orang lain yang mendengarkan. Jika suatu saat orang lain itu bisa, atau siswa lain itu nanti ketemu dengan permasalahan yang sama, maka dia sudah tahu cara untuk memecahkan permasalahan kehidupannya. Oke. Oleh karena pelajaran itu harus berasal dari problem masyarakat, maka penyusunan kurikulumnya ya harus merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah antara jenjang satuan maupun satuan pendidikan. Ya harus berurutan gitu ya. Harus nyambung antara
materi pelajaran di SD dengan pelajaran SMP itu tidak boleh ada materi yang mengulang gitu ya, tetapi materinya itu harus adalah materi lanjutan. Pengalaman belajar di sekolah harus sinkron dengan pengalaman di luar sekolah. Tentunya di sini pengalaman belajar di sekolah itu harus ada kaitannya dengan pengalaman di luar sekolah. Metode pendidikan yang sebaiknya digunakan adalah metode disiplin, bukan metode pemaksaan. Nah, ini agak gimana gitu ya, karena disiplin itu seringkali juga membutuhkan paksaan gitu ya. Tetapi di sini sebaiknya menggunakan metode disiplin, tetapi disiplinitas itu disiplin gitu maksudnya. Disiplin itu tidak boleh dengan paksaan, tapi disiplin itu harus atas kesadaran masing-masing siswa. Oke, saya kira itu di akhir pemaparan materi hari ini. Silakan mungkin dari mahasiswa ada yang ingin tanya, monggo. Ada yang ingin tanya? Saya, Pak. Ya, silakan diskusi. Ini kan barusan pendidikan menurut pragmatisme itu adalah membangun kebenaran-kebenaran melalui suatu pengalaman untuk memecahkan masalah gitu, Pak. Ya. Maksud dari membangun kebenaran-kebenaran itu bagaimana, Pak? Ya, membangun kebenaran itu adalah mencari solusi ya. Mencari solusi. Jadi ada siswa misalnya terkait ini ya, di masyarakat itu ada sebuah problem, misalnya masalah sampah gitu misalnya gitu ya, masalah sampah. Ini masalah sampah ini kan, sampah itu ya diproduksi oleh masing-masing rumah tangga. Nah, karena sampah itu diproduksi oleh masing-masing keluarga, maka tentunya nanti akan ada yang namanya masing-masing keluarga membuang sampah. Cuma ketika di suatu masyarakat itu yang namanya buang sampah sembarangan misalnya, tidak teratur dan sebagainya, maka di daerah itu guru melihat problem itu dan kemudian menyampaikan kepada siswa. Nah, ini ada problem masyarakat tentang sampah misalnya. Maka coba silakan diskusikan. Ya, ada materi kebersihan gitu ya. Kebersihan sebagian dari iman dan lain sebagainya. Nah, sekarang materi-materi ini silakan diskusikan misalnya apa sekiranya yang dapat kita manfaatkan dari pelajaran kebersihan sebagian daripada iman misalnya. Kemudian bahwa kotoran itu dapat mendatangkan penyakit dan sebagainya. Silakan diskusikan bagaimana memecahkan suatu problem masyarakat ini yang ada di daerah kita misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian siswa itu mendiskusikan, nah ini kalau begini, kalau sampah ini dikumpulkan kemudian dijadikan diolah lagi menjadi pupuk kompos, atau sampah ini dibuang di satu tempat gitu, nggak dimanfaatkan sama sekali dan sebagainya. Nah, itu harus muncul dari ide-ide semacam itu harus muncul dari pikiran siswa. Jadi guru itu jangan mengarahkan sebaiknya sampah itu dikumpulkan dan sebagainya, jangan. Tetapi guru itu hanya memberikan fasilitas, guru itu memberikan rangsangan kepada murid, bagaimana murid itu bisa berpikir secara sekreatif mungkin gitu ya. Dan dari pikirannya itu ya, maka siswa itu akan mendapatkan suatu
kesimpulannya karena diskusi gitu ya. Nah, nanti akan dia dapatkan suatu kesimpulan di mana kesimpulan itu bermanfaat. Karena kebenaran menurut pragmatisme itu kan kebenaran pengetahuan itu adalah jika pengetahuan itu bermanfaat. Nah, karena tadi para siswa ini berdiskusi gitu ya, berdiskusi dan mencapai suatu kesimpulan atau mencapai suatu pemahaman tertentu, maka pemahaman yang didapat oleh siswa itu adalah kebenaran itu sendiri dalam perspektif pragmatisme. Sehingga proses ketika para siswa itu berdiskusi dan mencapai suatu pemahaman secara bersama-sama, di mana pemahaman itu kemudian kita anggap sebagai suatu pragmatisme menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Nah, itu adalah membangun kebenaran. Itu yang dimaksud dengan istilah membangun suatu kebenaran. Jadi kira-kira itu ya, Risnati. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, saya kira kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu ya. Nanti silakan kalau memang ada pertanyaan lagi, silakan sampaikan di grup. Bertanya di grup, nggak apa-apa lewat dari jam kelas. Bisa nanti mungkin saya kalau sempat nanti saya jawab, entah nanti siang atau sore atau malam atau kapan. Penting yang punya pertanyaan silakan aja diajukan ya, meskipun sudah di luar kelas ini. Baik, saya kira itu dulu ya. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat. Amin. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.